Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dila Yunita dengan NIM 05201023, program studi teknik kimia, kelas pengantar metode statistika kelas C. Jadi dalam kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa soal, 3 soal tepatnya mengenai analisis varian satu arah atau ANOVA one way. Nah, sini ini ada soalnya di buku Walpole di soal 13.1, 13.2 dan 13.3. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Nah, soal yang pertama, 6 different machines are being considered for use in manufacture rubber seals. The machines are being compared with respect to tensile strength of the product, bla bla bla. Jadi maksud dari soalnya ini ada 6 mesin berbeda yang dipertimbangkan untuk digunakan dalam pembuatan segel kertas. Mesin-mesin tersebut dibandingkan sehubung dengan kekuatan tarik dari produk. Nah, sampel acak dari masing-masing mesin ini digunakan untuk menentukan apakah rata-rata tarik kekuatan bervariasi dari mesin ke mesin. Nah, di sini ada mesinnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian ini ada data-datanya. Dan kita diminta untuk menguji dengan taraf signifikans 0,05 atau alfanya itu 0,05. Langsung saja kita kerjakan soal ini menggunakan Excel dan kita coba juga di Word. Masuk. Nah, ini saya sudah copy datanya mesin 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama. Nah, di sini ada total 24 data dan 6 kolom. Terus kita kerjakan menggunakan data analisis. Pertama kita klik data analisis, kemudian kita klik ANOVA single factor. Ini tadi saya pakai, jadi ini masih ada. Nah, ini kita masukkan. Sudah masukkan. Kemudian kita gunakan alfanya tadi sesuai soalnya 0,05. Kita klik OK. Nah, muncullah datanya di sini. Data ini sama-sama yang ada di sini ya. Saya copy dan saya rapatkan. Nah, di sini terlihat F-nya atau F hitungnya itu adalah 0,306 sekian-sekian dan F table, F critical, 2,772 sekian-sekian. Nah, gimana sih kita dapat tabelnya itu? Jadi tabelnya itu ada di buku Walpole, saya tunjukkan. Buku Walpole. Nah, kita lihat di sini DF-nya ada 5 dan 18. Nah, 5 dan 18 berat dan alfanya 0,05. Kita buka tabelnya ini. Nah, di sini 5 dan 18 ini. 18 berarti di sini dan sama di sini. Sorry. Ini ya. Di sini. Nah, 2,77. Jadi Excel juga 2,77. Sama kan? Kemudian kita coba menggunakan Minitab. Nah, sebenarnya saya sudah mengerjakan di Minitab, tapi saya juga mau menunjukkan caranya. Jadi pertama kita ke Stat, kita pilih ANOVA, kita ke One Way. Tunggu sebentar. Ini tadi saya sudah mengerjakan sampai ke sini. Jadi ini kita pilih yang ini, yang respon data are in spread column for each vector level. Terus kita klik respon. Nah, kita blok saja ini ya. Kita blok, kita pilih select. Kemudian opsinya kita lihat. Nah, di sini confidence level atau tarafnya tadi tuh kan yang diminta tuh 0,05 berarti 95%. Nah, kita klik sini kita 95, terus kita klik OK. Terus kita klik OK lagi di sini. Kita tunggu. Nah, kelihatannya di sini muncul data. Nah, ini tadi kan
Sudah. Kita lihat di sini F-nya 0,31. Lihat di Excel. Nah, sama kan? Sama karena di Excel ini datanya itu detail, hasilnya itu detail. Sedangkan di Minitab ini hasilnya itu dibulatkan. Nah, ini hasilnya tapi sama saja ya. Nah, di sini F hitungnya itu 0,306 sekian dan F tabelnya itu 2,7 sekian. Yang apa? F hitungnya itu lebih kecil dibandingkan dengan F tabelnya. Nah, artinya apa? Artinya H0 itu H0 gagal ditolak, sehingga H0-nya itu gagal ditolak, berarti kita menerima H0-nya. Jadi rata-rata yang ada di data ini itu tuh sama, rata-ratanya sama, dan berarti antara satu sama lain itu tidak saling mempengaruhi. Itu ya, untuk soal yang pertama 13.1. Sekarang kita ke soal 13.2. Soal ke 13.2. The data in the following table represent the number of hours of real life provided by 5 different brands of HC tablets and administered to 25 subjects experiencing for 38 or more. Nah, maksudnya itu di dalam soal ini ada tabel ini ada tabel yang berisi jam bantuan 5 jenis produk A, produk B, produk C dan D, E dari sebuah tablet sakit kepala untuk yang diberikan untuk 25 subjek yang mengalami demam 38 derajat Celcius atau lebih. Nah, ini ada data-datanya. Terus kita diminta mencari dengan taraf signifikansi 0,05 juga. Terus kita kerjakan lagi menggunakan Excel. Caranya sama, kita klik data. Kita copy datanya tadi yang ada di sini. Ini kita copy ke Excel. Ini sudah saya masukkan kan A, B, C, D. Ada 25, ada jumlahnya 25 data dan 5 kolom ini. Terus kita klik data analisis, kita klik ANOVA single vector, kita klik OK. Nah, di sini kita masukkan datanya di sini, kita masukkan. Sudah, baru kita lihat alfanya 0,05 oke, terus kita klik OK. Nah, muncullah ini ya, muncul. Nah, ini sama saja sama yang kayak di sini tadi. Nah, di sini kita lihat DF-nya di sini 4, terus sama 20. Kita di sini dapat F hitungnya 6,5 sekian dan F-nya di sini 2,86 sekian. Nah, kita lihat F table-nya di buku Alfol. Tadi di sana kan di Excel ini 2,866. Nah, kalau di buku Alfol ini 4 dan 20 berarti di sini di sini 2,87. Berarti dibulatkan ke atas ya, bulatkan ke atas. Bulatkan ke atas. Kita buka di Minitab. Nah, di Minitab ini soal yang ke-13 Nah, sudah tadi kan tadi sudah kita itu ya. Sudah kita kerjakan. Sudah kita klik start ANOVA terus kita pilih yang one way. Nah, didapatkan juga nih di sini 6,59 untuk F hitungnya. Dan di sini kan 6,8 berarti di Minitab ini dibulatkan juga ke atas. Bulatkan ke atas. Nah,
dari F hitungnya dan F table-nya, F hitung ini lebih besar, kali ini lebih besar dibandingkan dengan F table. Maka kita dapat menolak H0-nya, hipotesis nolnya. Jadi kita menerima H1-nya, di mana H1 itu kan dapat kita terima. Artinya terdapat perbedaan rata-rata yang terdapat dalam ini, terdapat perbedaan rata-rata yang secara signifikan. Sehingga dari ini pasti nanti akan mempengaruhi, data-data ini akan mempengaruhi satu sama lainnya. Itu untuk 13.2, sekarang kita ke 13.3, soal 13.3. Nah, in article Self-Space Strategy in Retailing published in Proceeding Southern Marketing Association, the effect of self-hate on supermarket sales of dog food is investigated. Bla bla bla. Jadi di soal ini tentang pengaruh, ada penelitian atau investigasi tentang pengaruh ketinggian rak pada penjualan makanan anjing di supermarket, dan diminta menggunakan, di sini kita diminta menggunakan taraf signifikansinya 0,01. Jadi kita kerjakan di Excel. Kita klik data analisis. Ya, kita klik data analisis. Kemudian kita pilih ANOVA single factor. Kita masukkan datanya. Kita masukkan data. Kita masukkan di sini alfanya ini kita 0,01. Kita klik OK. Nah, ini kan. Kita balik lagi, kan saya sudah copy. Nah, di sini F hitungnya 14,51818, terus F tabelnya 5,78. Kita ke Minitab ya, kita ke Minitab. Saya sudah masukkan juga di sini. Sebenarnya saya sudah kerjakan ini, tapi saya mau lihat juga caranya karena taraf sebenarnya sama, cuma taraf signifikansinya terdapat perbedaan. Ini saya kan sudah masukkan data-datanya. Kemudian kita ke step, kita pilih ANOVA, masukkan ke masuk ke one way. Kita hapus dulu ya. Nah, ininya tadi kita pilih yang di bawah. Kemudian kita klik respon, masukkan kita blok saja. Kita pilih select, kita pilih option. Nah, tadi kan yang minta 0,01 berarti 100% kurang 1 berarti 99%. Kita klik OK dan kita klik OK. Nah, muncul datanya di sini. Nih kan hipotesis nolnya semuanya sama. Terus semuanya enggak alternatif hipotesisnya atau H1-nya. Terus ini taraf signifikansinya atau alfanya 0,01. Sini didapatkan F hitungnya itu 14,52. Kita lihat di Excel. Nah, ini 14,518. Berarti di Minitab ini dibulatkan ke atas, sedangkan di Excel ini datanya lebih detail. Kita lihat di sini. F hitungnya 14,5181 sekian, dan F critical atau F table-nya 5,78 sekian. Berarti kan F hitungnya ini lebih besar dibandingkan dengan F table-nya. Sama seperti soal yang 13.2 tadi, berarti dapat disimpulkan bahwa karena F hitungnya lebih besar dibandingkan F table-nya, maka kita tolak H0-nya, di mana hipotesis satunya kita terima, H1-nya kita terima, berarti terdapat perbedaan rata-rata, terdapat perbedaan signifikan di antara data rata-ratanya ini dan dari data-datanya ini, sehingga antara satu dengan yang lainnya saling mempengaruhi. Nah, kita sudah berada di akhir, di soal terakhir ini. Jadi kesimpulannya kan,
dari semua yang tadi dijelaskan, kalau F1-nya lebih kecil daripada F table, berarti H0-nya itu gagal kita tolak. Berarti kita menerima H0-nya. Terus kalau F hitungnya lebih besar daripada F table, berarti H0-nya itu kita bisa tolak. Jadi kita terima H1-nya. Atau hipotesis alternatif. Mungkin sekian dulu dari saya untuk pembahasan soal ANOVA ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.